Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang bersama Cara Channel. Di sini kita akan banyak membahas tutorial Excel. Jadi kalau teman-teman pengen belajar Excel dari awal ataupun pengen memperdalam kemampuan atau pengetahuan mengenai Excel, semoga channel ini channel yang tepat buat Anda semua ya. Oke, di sini kali ini kita akan membahas 27 rumus wajib yang kalian harus bisa menggunakan Excel secara efektif, baik itu di tugas kalian, di bisnis kalian, atau apapun. Jadi kita akan bahas satu persatu. Di sini rumusnya itu mudah-mudah, ada penjelasan logika atau arti dari rumusnya. Jadi kalian nggak cuman hafal rumusnya itu apa, tapi juga ngerti kenapa sih kita pakai rumus itu, serta penjelasan situasi-situasi seperti apa yang kalian mesti pakai. Oke, jangan lupa subscribe supaya kalian nggak pernah ketinggalan konten-konten seperti ini ya. Oke, langsung saja kita bahas di sini supaya kita makin jago Excel. Kalau kalian lihat di daftar ini ada rumus sum, kemudian countif, kemudian hingga if error ya. Dan saya yakin kalian pasti sering atau mungkin sudah familiar terhadap beberapa rumus ini, dan kita pelajari atau akan kita kupas satu persatu ya. Dan untuk video ini kita bagi jadi 5 bagian ya. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan bagian 5. Dan semua akan kita bahas dalam satu video yang sama ya. Oh ya, kenapa kita bagi 5 bagian? Karena kita butuh contoh data dan file yang berbeda-beda untuk menganalisa setiap rumus-rumus itu ya. Oke, kita langsung pada bagian pertama. Jadi bagian pertama ini kita akan membahas kurang lebih 9 rumus ya, 9. Oke, datanya untuk bagian yang satu ini kayak gini ya. Ini ada nama karyawan, ada jenis kelamin, kemudian omset bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3. Ini kita asumsikan seolah-olah nama karyawan ini sedang melakukan percobaan dalam pekerjaannya ya. Ini kemudian ini dalam praktek untuk bagian 1 ini ada 9 rumus Excel ya. Ini rumus Excel sum ya. Misalnya ini sum artinya rumus Excel sum itu merupakan rumus Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka pada sel tertentu, yaitu sel ini omset bulan ke-1 ditambah omset bulan ke-2, omset bulan ke-3 ya. Itu punya gimana? Ini mudah teman-teman, langsung aja di klik sini. Rumusnya sama dengan kita klik sum. Ini ada ini, kita klik 2 kali, kemudian numbernya 1 dan number 2 sampai seterusnya kita klik ini omsetnya ya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini merupakan penjumlahan dari omsetnya Joko bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-3. Untuk ke bawah kita copy ke bawah. Oke, jadi sudah jadi ya untuk rumus yang pertama sum. Itu yang kedua average, yaitu itu rata-rata ya. Sama, itu rata-rata omset kan
Dan rumus matematika kan omset bulan ke-1 ditambah omset bulan kedua ditambah omset bulan ketiga dibagi 3 bulan gitu ya. Tapi kalau di rumus Excel ini langsung aja sudah ada rumusnya, pakai rumus sama dengan kita tulis average, ini sudah ada, kita klik 2 kali, kemudian kita blok ini 3 bulan ini kita kurung tutup enter. Nah, ini rata-ratanya jadi 12 juta ditambah 4.500.000 ditambah 12 juta pada bulan ketiga dibagi 3, rata-ratanya untuk Joko 9.500.000 gitu ya. Untuk yang di copy ke bawah sudah sama semua gitu. Oke, rumus yang ketiga yaitu rumus if ya. Rumus if itu adalah rumus yang kita pakai jika kita ingin mengeluarkan atau menghasilkan sebuah value atau pernyataan teks berdasarkan kriteria yang kita punya. Contohnya misalnya di situasi kali ini dari total omsetnya ini kita mau bilang kalau omsetnya si karyawan itu di atas 28 juta, maka si karyawan yang bersangkutan kita bilang lulus gitu ya. Sedangkan kalau dia di bawah 28 juta dia tidak lulus gitu. Maka oke, gampang aja, kita langsung buat rumusnya sama dengan if, kemudian ini titik 2 kurung buka, kemudian kita value-nya ini sum, ini kan totalnya ini, kemudian pernyataannya logikanya itu kalau omsetnya lebih dari 28 juta maka kan lebih besar 28 juta, ini kita ketik tanpa titik ya, 28 juta, kemudian kita koma, kemudian value atau pernyataan yang kita pakai yaitu apabila si karyawan omsetnya di atas 28 juta maka kita anggap lulus, maka kita ketik tanda petik 2, kita logikakan lulus gitu ya, lulus tanda petik 2 koma. Nah ini untuk apabila omsetnya karyawan kurang dari atau tidak mencapai 28 juta maka pernyataannya menjadi misalnya tidak lulus ya, maka kita ketik tanda petik tidak lulus gitu, tidak lulus tanda petik 2 kemudian kurung tutup enter. Nah jadi ini intinya bahwa si Joko itu omsetnya lebih dari 28 juta makanya dianggap lulus gitu ya. Kemudian kita drag hasilnya untuk karyawan yang lain. Nah ini ada yang tidak lulus, ini misalnya Amin karena omsetnya 27 juta dan 24 juta yaitu di bawah 28 juta yang dianggap lulus gitu teman-teman ya, mudah kan? Oke, selanjutnya rumus yang keempat yaitu rumus rank. Apa itu rumus rank? Rumus rank merupakan rumus Excel yang digunakan untuk menentukan peringkat pada sel atau data tertentu. Ya, di sini
percobaan ini merupakan perbandingan antara omsetnya Joko ya, dimana rumusnya yaitu sama dengan rank kemudian kurung buka, yaitu di sini kita sebagai pembandingnya itu omsetnya Joko ya. Kemudian kita koma, kemudian kita blok pembanding dengan karyawan yang lain. Kemudian ini jangan lupa di blok untuk menjadikan klik F4 supaya ada dolarnya, yaitu bisa dolarnya itu tujuannya agar waktu di copy itu tidak bergeser ya rumusnya. Itu bisa manual juga bisa ya, untuk menentukan dolarnya. Kemudian kita kurung tutup, kita enter ya. Kemudian kita blok untuk melihat rankingnya, yaitu ini ranking pertama 45 juta ini atas nama Bambang ya. Untuk ranking kedua Danu dan seterusnya gitu ya. Jadi menentukan ranking gitu kan, mudah kan? Oke, selanjutnya kita membahas rumus yang kelima yaitu count ya. Count adalah berfungsi menghitung jumlah rekaman atau sel yang berisi angka dalam tabel satu kolom, yaitu kayak ini. Intinya banyaknya data omset ya. Dan ini banyak omset ini ya teman-teman ya. Jadi rumusnya sama dengan count kurung buka, kemudian kita blok omset ini, kurung tutup, enter. Nah, kemudian sekarang banyaknya karyawan atau kita itu pakai rumus konta, yaitu berfungsi menghitung jumlah rekaman sel yang tidak kosong dalam tabel satu kolom. Ini maksudnya juga rumus seperti konta, cuma bedanya kalau count itu berupa angka, kalau count E itu non angka atau sesuatu sel yang tidak kosong pasti masuk perhitungannya ya. Kayak ini sama dengan konta count E kurung buka, ini kan Joko, ini karyawan kan nama berupa tag ya. Nah, kurung tutup, enter. Jadi gitu teman-teman. Ini membedakan count sama count I itu, kalau count itu pakai nilai angka, kalau ini di luar nilai angka atau sel yang tidak kosong pasti masuk perhitungannya. Kemudian kita lanjut ke rumus max, yaitu mencari omset paling tinggi. Penjelasannya, rumus max merupakan rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka tertinggi di dalam deretan sel yang berisi angka gitu ya. Nah, rumusnya gimana ya, sama dengan max kurung buka, omsetnya mana, omsetnya kita blok, kemudian kiram tutup, enter. Ini omset paling tinggi punyanya Bambang 45.250.000 ya, daripada yang lain dia paling tinggi. Kemudian untuk mencari yang paling rendah ya kebalikannya atau min, yaitu merupakan rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka terendah di dalam deretan sel yang berisi uang. Rumusnya sama dengan min kurung buka blok seluruh omset, kurung tutup, enter. Ya, ini terlihat punyanya Dewi ini paling kecil 24 juta omsetnya gitu ya teman-teman. Ini untuk mencari omset karyawan. Ini karyawan maksudnya ini karyawan laki-laki ya. Terus kemudian bawahnya jumlah omset karyawati. Gimana cara mencarinya?
jumlah omset, yaitu sama sum if-nya ya. Sum if-nya ini merupakan rumus Excel yang digunakan untuk mengetahui nilai sesuatu berdasarkan identifikasi beberapa kriteria ya, harus ada kriterianya. Kayak ini kan merupakan sesuai jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Rumusnya sama dengan sum if kurung buka, kemudian ranknya itu jenis kelamin, kita blok, kemudian kurung koma, kemudian kriterianya yaitu laki-laki atau perempuan, karena karyawan itu kan laki-laki, yaitu kan berupa tag, pakainya kurung tanda petik, kemudian L tanda petik lagi, koma, kemudian yang dicari sum rank-nya yaitu omsetnya ya, kita blok omsetnya, omset kurung tutup enter. Jadi ini merupakan hasil omset karyawan laki-laki. Kemudian omset karyawan perempuan sama dengan sum if kurung buka, kemudian ranknya itu jenis kelamin ini, kemudian koma, terus kriterianya tanda petik perempuan itu P, tanda petik lagi, koma, terus sum rank-nya itu omset ya, kita blok kurung tutup enter ya. Jadi ini jumlah omset karyawati 51 ya, kita cocokkan ya, ini punyanya Dina 27 juta, terus punya Dewi 24 juta, jadi 51 juta, benar ya. Oke, kemudian kita lanjut ke count if, yaitu count if berfungsi menghitung jumlah rekaman atau sel dalam kolom tabel yang benar sesuai kriteria untuk rumus logika. Maksudnya gini teman-teman, ini kan mencari banyaknya pegawai yang lulus, yang lulus ini ya. Gimana rumusnya ya, sama dengan count if kurung buka ranknya itu ini, ranknya itu status lulus tidak lulus, kemudian koma, kemudian ini yang dicarikan banyaknya pegawai yang lulus ya. Jadi intinya itu mencari berapa yang lulus. Jadi tanda petik lulus tanda petik kurung tutup enter ya. Jadi mencari banyaknya pegawai yang lulus ya, ini kayak ini 1, 2, 3, benar teman-teman gitu ya. Untuk cara praktek bagian ke-1 ya, rumus-rumus Excel ya. Jadi sum, average, end, rank, count, max, min, sum if, dan count if gitu teman-teman. Oke, ini yang bagian 1 rumus-rumus sudah selesai. Kita beri warna ya. Tidak saya kasih warna, ini sudah selesai ya. Sekarang ke rumus bagian kedua, yaitu ini ya, bagian kedua ini contoh, ini misalnya ini kita mendapat
apa itu kalimatnya berantakan ini dari PDF atau kita ngopi dari mana. Nah, itu supaya untuk ini kan berantakan nih spasinya, ini ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, dan hurufnya macam-macam. Nah, ini untuk supaya kita rapikan spasinya itu memakai rumus trim, yaitu rumus ke-10, yaitu berfungsi merapikan spasi dalam Excel pada kalimat yang berantakan. Jadi rumusnya sama dengan kita tulis trim kurung buka, kemudian kita klik bagian mana yang kita rapikan spasinya kayak ini, kemudian kita tutup kurung, enter ya. Jadi ini spasinya menjadi teratur ya, ini satu spasi dan bagus teman-teman ya. Itu untuk selanjutnya supaya hurufnya itu kecil semua, yaitu memakai rumus lower. Yaitu rumus lower berfungsi mengkonversi semua teks huruf besar dalam string teks ke huruf kecil, yaitu huruf kecil ya teman. Kayak ini supaya kecil semua ya sama dengan lower kurung buka, kemudian ini agar kecil kita blok ini, kemudian kurung tutup, enter ya. Ini akhirnya menjadi kecil semua hurufnya ya. Untuk menjadi supaya hurufnya besar semua kita memakai rumus upper, yaitu rumus upper yaitu berfungsi mengkonversi semua teks huruf kecil dalam string teks ke huruf besar, yaitu prakteknya sama dengan rumus sama dengan upper, kemudian kurung buka, kemudian mana yang kita rapikan supaya menjadi huruf besar semua kayak ini. Nah ini kemudian kurung tutup, enter ya, menjadi huruf besar semua ya teman-teman ya. Nah, gimana kalau hurufnya besar itu di tiap awal kata? Nah ini itu kita gunakan dengan rumus proper. Apa itu? Rumus proper berfungsi digunakan untuk mengubah huruf awal kata dalam suatu teks menjadi huruf besar atau kapital ya. Rumusnya sama dengan proper kurung buka, kemudian kita yang 7 selnya, kemudian kurung tutup, enter. Nah ini mana yang huruf besar itu pada awal kata itu ya teman-teman. Jadi untuk rumus bagian kedua yaitu trim lower upper proper ini sudah selesai. Kemudian kita warnanya kita hapus, ini menandakan sudah kita praktekkan. Kemudian kita lanjut ke bagian 3 yaitu concatenate line left mid and right gitu ya. Oke, kita lanjut rumus bagian yang ketiga ya. Itu concatenate line left mid and right ya. Ya ini biasanya tujuannya bisa mengkombinasikan beberapa alternatif ya. Kayak ini concatenate itu berfungsi menggabungkan dua atau beberapa string tag dari beberapa kolom menjadi satu string. Kayak ini intinya ini kayak ini mau dibuat predikat ya, ini dengan rumus tertentu, misalnya ini pengawas, Dimas, ini digabung ya. Nah, untuk menulis satu ini pengawas, terus Dimas 1975 ini kan 1975 kan terlalu lama, kalau apa itu banyak karyawan kan terlalu ribet ya. Makanya kalau ini di rumus Excel sudah ada rumusnya, yaitu sama dengan concatenate terus kurung buka,
kemudian sel yang kita gabungkan ini, kemudian koma, ini, koma, ini, koma, kurung tutup, enter. Nah, ini kan cuma hasilnya kan kurang rapi ya. Supaya rapi itu biasanya kita kasih tanda strip-strip kayak gini, sama dengan concatenate, kemudian kita ambil sel yang akan digabung, kemudian koma untuk membuat strip, karena ini berupa tag ya kita pakai tanda petik 2, strip, tanda petik, koma, kemudian kita gabung yang ini, kemudian pakai koma lagi, tanda petik, strip, tanda petik, koma, kita gabungkan sel yang terakhir ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini kan lebih rapi, ada tanda stripnya ya teman-teman. Untuk ini kita copy ke bawah, kita ya gini menjadi rapi teman-teman ya. Kemudian untuk rumus len itu apa itu? Rumus len itu berfungsi menjumlah karakter dalam string teks ya. Kayak ini karakternya nama, ini kayak Dimas ini kan 5 ya, 5 karakter ya. Rumusnya gimana? Sama dengan len kurung buka sel mana yang kita hitung karakternya ini, kurung tutup, enter. Jadi ini 5 ya, kayak ini misalnya kita copy ke bawah. Nah, ini 5 karakter. Ini untuk Joko S ini teman-teman, kan Joko S titik ada titik ini 7. Ini harus diingat dan hati-hati ini, karena rumus ini spasi sama titik itu masuk hitungan ya teman-teman ya. Ya gitu. Kemudian ini ada rumus left, made, and right. Left itu berfungsi untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data tag dari posisi sebelah kiri. Misalnya kita ambil 4 karakter pertama, yaitu rumusnya ya sama dengan left kurung buka sel mana yang mau dihitung. Nah, ini kemudian berapa karakter yang diambil dari kiri. Nah, itu misalnya 4 karakter kan ya, tulis 4, kita tutup, enter. Nah, jadi ini karakter sebelah kiri itu kan 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk kita copy. Nah, ini karakter sebelah kiri semua kan sudah cocok teman-teman ya. Kemudian ini ada mid. Mid itu adalah berfungsi mengembalikan jumlah karakter tertentu dari sebuah string dimulai dari posisi yang Anda tentukan berdasarkan jumlah karakter yang Anda tentukan. Ini maksudnya gini. Maksudnya karakter 4 sampai 7. Jadi kita mencari rumus kayak ini mulai dari karakter keempat sampai 7. Jadi ini harusnya nanti menghasilkan angka 1, 2, 3, 4 ini karakter keempat kan 4, kemudian sampai 7. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 gitu teman-teman ya. Jadi 4 sampai 7 rumusnya sama dengan
kemudian sel mana yang kita ambil, kemudian koma. Ini kan pertama yang karakter yang keempat ya. Kemudian karakter 4 sampai 7 itu berapa karakter kan? 4, 5, 6, 7. Jadi 4 juga. Ini 4 ya, 4 karakter ya. Kurung tutup. Oh, ini belum sama dengan mid dulu. Ini 7 nih. Sama dengan mid, kurung buka, sel mana yang kita ambil, kemudian koma, kemudian karakter pertamanya itu dimulai dari karakter nomor 4, kemudian jumlah karakter awal sampai yang dituju itu kan 4, 5, 6, 7. Jadi 4 juga 4 karakter. Jadi 4 kurung tutup enter. Jadi kayak ini karakter keempat adalah 1, 2, 3, 4, angkanya 4, benar. Kemudian 4 sampai 7 kan 4, 5, 6, 7. Jadi 4, 5, 6, 0, benar teman-teman. Oke, kemudian kita copy. Nah, ini kemudian rumus rek itu berfungsi untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data tag dari posisi sebelah kanan. Ini balikan dari left atau dari kiri ya. Rumusnya ya sama dengan rek, terus kurung buka, terus mana sel yang mau diambil, kemudian ini kan mengambil 3 karakter yang terakhir ya angka 3 karena yang diambil 3 karakter. Enter, kurung tutup, enter ya. Jadi kayak ini kan karakter terakhir atau dari kanan adalah 001 itu teman ya. Ini kita copy, ini 002, 003, 004 sudah benar teman-teman, gitu ya. Jadi ini juga jarang dilihat orang penggunaannya, tapi ini sangat penting teman-teman ya. Itu untuk bagian 3 sudah selesai. Kita beri tanda warnanya putih menandakan bagian ketiga sudah selesai. Oke, dilanjut. Ini bagian rumus bagian keempat ya, terdiri round down, round up, round floor, ceiling, and round ya. Ini yaitu round down itu berfungsi membulatkan data desimal nilai angka ke pembulatan ke bawah, yaitu kayak ini ya. Misalnya ini nilai peserta namanya Joko, nilai 68,37 dibulatkan ke bawah. Rumusnya sama dengan round down kurung buka, kemudian data yang mau diambil, kemudian berapa angka yang dibulatkan ya. Misalnya kalau 2 tulis 2 belakang, tapi kalau tidak ada yang dibulatkan ya kita tulis angka 0, kemudian kita tutup menjadi enter, itu teman-teman. Kemudian kita copy ke bawah ini. Kemudian apa itu round up? Round up adalah berfungsi membulatkan data atau nilai angka ke pembulatan ke atas ya teman-teman ya. Ini 68,37 dipaksakan ke atas menjadi 69. Ini rumusnya sama dengan round up kurung buka, kemudian data yang mau diambil, kemudian karena di belakang komanya tidak ada ya kita kasih 0,
kemudian 0 kurung tutup enter. Nah, ini dipaksakan jadi 69. Kita copy ya. Ini rumus round, yaitu berfungsi membulatkan angka ke sejumlah tempat atau desimal tertentu sesuai aturan standar matematika. Ya, maksudnya ini kalau standar matematika kan biasanya kalau belakang koma itu 5 itu sudah pembulatan ke atas ya teman-teman ya. Kayak ini misalnya kita ganti ini 5 misalnya ya. Ini rumusnya sama dengan round kurung buka data yang mau diambil, kemudian karena tidak ada pembulatan kita kasih angka 0 kurung tutup enter. Ya, jadi ini 68,57. Ini standar matematikanya ya sudah naik ke atas jadi 69 ya teman-teman. Ini kita copy. Nah, ini standar roundnya mengikuti logika matematika ya teman-teman. Untuk ini rumus Excel floor yaitu berfungsi pembulatan nilai ke bawah berdasarkan kelipatan tertentu. Maksudnya kelipatan pembulatan ke bawah itu ini berhubungan dengan kelipatan. Misalnya kita membeli sikat gigi 260 itu kita bulatkan ke bawah sama dengan floor kurung buka data yang kita ambil, kemudian kelipatannya berapa ya, kelipatannya 100 ya teman-teman. 100 turun tutup enter. Jadi di ke bawahnya kan 2100 kemudian kita copy. Nah, ini 97 kan pembuatan ke bawah tidak mencapai angka 100 teman-teman ya. Kemudian untuk pembulatan ke atas sama dibalik, sama dengan ceiling kurung buka data yang kita pakai, kemudian kelipatannya yang diinginkan 100 kurung tutup enter. Nah, ini dipaksakan ke atas menjadi 2200 teman-teman ya. Kita copy. Ini 97 dipaksakan ke atas menjadi 100 ya teman. Ini mround juga. Mround berfungsi pembulatan berdasarkan kelipatan tertentu sesuai standar matematika seperti yang di atas, yaitu mengikuti logika matematika. Kalau mencapai angka 5 ya dipaksakan ke atas teman-teman. Rumusnya sama dengan mround kurung buka data yang dimaksud, kemudian koma kelipatan yang diinginkan 100 kurung tutup enter. Jadi ini teman-teman. Kita copy ini ya teman-teman. Itu ya teman-teman, mudah kan? Untuk bagian keempat sudah selesai. Jadi kita untuk bagian keempat kita bersihkan tanpa warna, menandakan sudah selesai. Kita lanjut ke bagian kelima. Oke, kita kembali ke bagian rumus bagian kelima ya. Ini terkait follow up dan lookup ya. Ini rumus yang agak sulit tapi sangat-sangat bermanfaat untuk pekerjaan kita ya. Ini VLOOKUP itu artinya vertical lookup. Jadi ini
digunakan untuk mencari sebuah data di dalam rentang tabel yang bentuknya vertikal. Kalau VLOOKUP itu berfungsi untuk mencari sebuah data di dalam rentang tabel yang bentuknya horizontal. Maksudnya gini teman-teman, ini vertikal ini harus ada tabel referensinya ya, kayak ini kan. Tabel referensinya itu kalau yang ini bentuknya vertikal itu kolomnya itu dari atas ke bawah. Kalau yang horizontal itu kolomnya itu bentuknya horizontal atau menyamping gitu ya teman-teman. Yang membedakan itu aja. Kemudian rumus VLOOKUP ini tujuannya untuk mencari, ya kan, kalau nomor pesanannya ini nama customernya siapa. Nah itu rumusnya gini, sama dengan VLOOKUP kemudian lookup value ini. Nah ini kemudian koma tabel areanya ada di tabel referensi karena ini nama customer. Nah ini ngebloknya ini teman-teman ya, ini yang berhubungan dengan tabel referensi vertikalnya. Kemudian ini harus di F4 atau bentuknya dolar ya, agar waktu di copy itu tidak, agar terkunci ya gitu ya. F4 ya, jadi gini, kalau sudah ada tanda dolar ini artinya kalau di copy ini akan mengunci, jadi rumusnya pasti. Kemudian koma, kemudian kolomnya itu ada di kolom berapa. Nah ini nama customer ini kan ada di kolom 1, 2, 3, 4. Nah ini ada di kolom kedua, ditulis kedua itu ya, kolomnya 2. Kemudian koma 0 kurung tutup enter. Nah gini teman-teman, ini dipastikan harus ada bentuk dolar nih teman-teman ya. Kemudian kita copy. Oke, terus ini begitu juga yang domisili, intinya sama, hanya ini domisili itu di kolom berapa, nanti di kolom keempat kan, 1, 2, 3, 4, atau di kolom 4 gini dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi rumusnya itu sama dengan VLOOKUP kemudian kurung buka lookup value-nya ini yang dicari persamaannya, kemudian koma tabel areanya ada di tabel referensi ini, kita blok. Kemudian ini jangan lupa rumusnya dikasih tanda dolar ya, itu dengan cara diblok, kemudian Fn F4 ya. Kemudian koma, nah itu ini kan ada di referensi nomor kolom keempat ya, jadi ditulis kolom keempat, kemudian koma 0, kemudian kurung tutup enter. Itu jadi nomor 304 itu nama customernya Hanita, domisilinya di Bali. Kita lihat ya, Hanita, dan 304 nama customernya Hanita, kemudian domisilinya di Bali, cocok kan teman-teman. Kemudian kita copy ke bawah. Kemudian kita sekarang rumus VLOOKUP itu kita nanti tabel referensinya untuk yang
Ini ya teman-teman ya, memakai lajur ke samping kanan ya. Oke, itu rumusnya sama dengan VLOOKUP kemudian kurung buka, itu lookupnya value-nya karena lama pengiriman itu di tabel referensinya itu tidak ada nomor pemesanan, yang ada itu nama kota, makanya yang dipakai sebagai lookup value-nya adalah nama domisili ya. Ini sebenarnya ini, kemudian koma, kemudian tabel referensinya ini, kemudian ini jangan lupa di tanda dolar yaitu FN F4, kemudian koma, terus tabel referensinya ini nama pengiriman itu ada di baris keberapa, ini kan baris 2 ya, 1 2, jadi baris kedua koma 0 ya, 0 kurung tutup enter. Jadi kemarin kita copy, ada tulisan NA gitu teman-teman. Kemudian untuk ini mengapa ada NA ini, namanya kan akhirnya rumusnya ini terjadi ini karena pada angka ini nomor pemesanan 312 itu tidak ada, makanya dianggap error. Makanya gimana cara untuk tidak ada terjadi rumus error ini, makanya kita memakai rumus if error, berfungsi untuk menahan kesalahan rumus ya. Ini caranya sama dengan ini, kita tulis if error ini, if error, kemudian koma, kemudian kita tulis tidak ada, misalnya tidak ada, kemudian tanda petik kurung tutup enter. Kita turun ke bawah, copy ke bawah, akhirnya tidak ada. Ini juga untuk menghilangkan error NA nya, kita tulis sama dengan if error, kemudian koma, kemudian kita tulis tidak ada, tanda petik kurung tutup enter. Jadi tidak ada. Sama yang ini juga, if error, koma, tanda petik, pernyataannya tidak ada, tanda petik kurung tutup enter. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sangat mudah teman-teman, dengan apabila ada error itu cara main pakai rumus if error tadi gitu ya. Gitu, jadi semoga dengan kita latihan terus menerus, semoga video ini membantu menjadi Anda sebagai seorang yang jago Excel ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen agar tidak terlewat bila ada video baru dari kami. Oke? Selamat belajar dan bahagia selalu.